terpukul sejak awal tahun. Makin berat saat gelombang kedua COVID diikuti kebijakan PPKM. Harga apartemen selama 2 tahun terakhir tidak bergerak alias flat. Permintaan apartemen di tahun 2021 menurun drastis secara year to date. Tidak ada unit tambahan baru pada kuartal 3 tahun ini. Sementara itu, stok apartemen di Jakarta saat ini ada sekitar lebih dari 217.000 unit dengan penjualan tidak memuaskan. Sama dengan apartemen, harga gedung perkantoran juga tidak bergerak, apalagi dengan belum aktifnya kegiatan perkantoran. Ya, lalu sampai kapan kira-kira harga properti lesu, termasuk turunnya harga rumah mewah, saudara? Sudah saatnya beli rumah atau rumah hunian atau investasi? Kita Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Felicia Caroline dalam acara Amazing News 10 Juni 2022 untuk mengabarkan berita teraktual dan terpercaya yang akan kami rangkum dalam berita Amazing News. Pandemi tentunya membuat banyak kerugian, tidak hanya di bidang keilmuan saja, tapi juga di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam menjual maupun mendapatkan keuntungan, dikarenakan harga jual yang harus tetap stabil untuk mengimbangi harga produksi yang mahal. Bisnis properti contohnya, terpukul sejak awal tahun saat gelombang kedua COVID diikuti kebijakan PPKM, membuat harga perumahan maupun harga apartemen menjadi tidak bergerak alias flat. Untuk mengetahui kondisi terkini bisnis properti, kita akan beralih ke via Zoom untuk berdialog dengan narasumber dari agen properti. Tapi setelah yang satu ini. Untuk mengetahui bisnis kondisi properti saat ini, kita sudah bergabung dan akan berdialog bersama dengan Ibu Dewi Fitri, agen dari Gading Pro. Selamat siang Ibu Dewi. Selamat siang Kak Feli. Iya, selamat siang Ibu. Iya, saya lihat dari kondisi sekarang ini berdasarkan berita yang tadi, apa tanggapan Ibu Dewi mengenai bisnis properti di agensi The Gading Pro sendiri di tengah pandemi seperti ini? Kalau menurut saya, kondisi properti sebelum dan setelah pandemi itu tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Mengapa? Karena rumah merupakan suatu kebutuhan yang harus kita penuhi. Jadi masyarakat banyak sekali yang mencari rumah primary ataupun secondary. Gitu, Kak. Oke. Kalau dari harga tersebut, mengapa harga tersebut bisa tinggi atau rendahnya, Ibu Dewi? Kalau untuk harga sendiri tergantung daerah atau wilayah, Kak. Misalnya kalau di BSD itu harga kafling jauh lebih mahal dibandingkan di Gading Serpong ataupun di Alam Sutra. Kenapa? Karena BSD sendiri adalah kawasan yang sangat-sangat berkembang. Oke. BSD sendiri merupakan berkembang ya, Ibu. Mungkin mungkin harga bangunan atau ada faktor lain Ibu Dewi mengenai harga penaikan harga tersebut? Ya, tergantung dari tingginya tingkat masyarakat dalam mencari rumah dan di kawasan yang berkembang. Sehingga BSD menjadi poin utama center untuk masyarakat mencari berbondong-bondong mencari rumah. Dan di BSD sendiri harga rumah itu masih terjangkau untuk kaula muda yang akan menikah, gitu Kak. Oke. Saat pandemi seperti ini pasti sangat sulit memasarkan marketing sendiri. Bagaimana dengan sistem agensi Gading Pro sendiri memasarkannya? Ya, pada saat pandemi seperti ini, kita agen dari bukan dari Gading Pro saja, tapi seluruh agen memanfaatkan untuk memakai rumah.com, rumah 123, Lamudi, ataupun LX untuk memasarkan rumah primary ataupun secondary. Gitu, Kak. Oke, jadi lewat online ya kebanyakan, Ibu? Benar, Kak. Oke, pasti ada hambatan tersendiri nih, Bu, di tengah pandemi seperti ini memasarkan marketing properti. Apa hambatan tersendiri bagi Ibu? Kalau hambatannya bagi saya sendiri, mungkin saya agak susah untuk bertemu dengan klien ataupun owner. Karena pada saat pandemi, pertemuan itu dibatasi ya Kak ya. Jadi mungkin
kita hanya bisa menunjukkan melalui online, gitu Kak. Oke, melalui online ya, jadi susah bertemu dengan klien sendiri ya. Nah, Oke, apakah perbedaan harga jual antara primary dan secondary saat pandemi ini berbeda gitu, Bu? berbeda sekali Kak. Kalau untuk primary, harganya mungkin tidak terlalu jauh dengan sebelum pandemi. Tapi kalau secondary itu pada saat pandemi banyak sekali owner-owner yang menjualnya secara BU, yaitu butuh uang gitu loh Kak. Jadi mungkin harga rumah secondary itu anjlok pada saat pandemi. Oke. Jadi kalau dilihat lebih untung beli primary atau secondary nih, Bu? Lebih untung beli primary Kak. Kenapa? Karena kita ada mendapatkan beberapa bonus seperti misalnya beli rumah primary kita mendapatkan smart door lock, solar panel, AC, CCTV, gitu loh. Dan bisa juga dari cara bayarnya. Kalau untuk primary kita mungkin bisa bayar secara cash atau cash keras, KPR. KPR pun dimulai dengan DP 0% sampai 30%. Itu sangat-sangat membantu untuk pasangan muda yang akan membeli rumah. Kalau untuk secondary sendiri, itu cara pembayarannya hanya cash ataupun KPR. Dan KPR gitu loh Kak. Oke, jadi lebih untung membeli rumah primary ya saat seperti ini, Bu? Benar. Oke, menurut Ibu Dewi sendiri keadaan pandemi saat ini bagus apa tidak beli rumah? Mengingat harga rumah yang akan terus meningkat nih, Bu. Iya, sangat bagus sekali Kak. Kenapa? Karena sekarang harga PPN sangat sudah naik 11% Kak. Jadi itu berpengaruh sekali pada semua sektor ekonomi, termasuk dengan properti sendiri. Baik itu mulai dari sewa ataupun menjual rumah. Oke, jadi sangat bagus banget ya Ibu Dewi membeli rumah saat seperti ini. Untuk saat ini sekarang, karena dikarenakan dengan adanya kenaikan PPN 11%, pihak pengembang pun harus berstrategi bagaimana produk yang akan diluncurkan dapat diserap oleh pasar. Jika dilihat dari segi end user, kenaikan PPN ini tidak akan berdampak pada pembelian, karena rumah merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Seperti itu, Kak Feli. Oke, jadi sangat bagus banget ya Ibu beli rumah seperti ini, saat seperti ini. Iya, tergantung mau beli primary ataupun secondary, untuk start sekarang itu dua-duanya sangat-sangat bagus sekali. Baik Ibu Dewi, terima kasih sebelumnya. Semoga dialog kita tadi bisa menjadi jawaban bagi mereka-mereka yang telah mencari hunian bahkan investasi nih Bu. Terima kasih Bu Dewi telah bergabung bersama Amazing News. Selamat siang, sehat selalu Bu Dewi. Selamat siang. Pemirsa, informasi bisnis properti tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam berita Amazing News hari ini. Saya, Felisa Caroline, mewakili tim redaksi dan seluruh rekan kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Nantikan berita kami selanjutnya, dan sampai jumpa.